Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Satu Televisi, berjumpa lagi dengan saya Mega Tunjung Hapsari di acara talk show bersama dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Luar biasa, pada kesempatan talk show kita hari ini sudah kedatangan 4 narasumber dari dekanat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum atau yang bisa disebut dengan FASIH, yaitu kita berjumpa dengan dekan yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ansor, Magister Agama, kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Kutbudin Aibak, Sarjana Agama, Magister Hukum Islam, kemudian Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Indri Hadisiswati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Haji Muhammad Darin Arif Mu'alifin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di acara talk show Satu Televisi kita pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak, kaitannya dengan acara ini kita akan membahas nih, akan mengulik-mengulik apa saja yang ada di FASIH, kemudian juga informasi-informasi nanti akan bisa disampaikan ya Bapak secara detail agar para mahasiswa dan juga pemirsa Satu Televisi bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan juga akurat. Siap Bapak Ibu semuanya, nggih? Siap. Oke, untuk yang pertama langsung kita memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Dekan ini terkait dengan FASIH. Visi misi yang ada dan juga tujuannya dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu seperti apa Bapak? Silakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, senang sekali saya pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berbincang santai, tapi tidak mengurangi muatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, yang biasa disingkat dengan nama FASIH, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ini mempunyai misi yakni unggul dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum yang berkarakter islami dan profesional. Ini yang menjadi visi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Sehingga apa kegiatan apapun program yang kita lakukan itu selalu mengacu pada visi tersebut, yakni unggul dalam bidang ilmu syariah dan bidang ilmu hukum, karena memang fakultas ini adalah fakultas yang menaungi dua ranah hukum yang ada di belantika dunia akademis saat ini. Ini visi kita dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Pak Mega. Oke, luar biasa, sudah dijelaskan bahwasanya visinya adalah mencetak ya, untuk mencetak mahasiswa yang unggul dan juga profesional di bidangnya. Berkaitan dengan program studinya, nah ini FASIH ini punya berapa prodi Bapak? Bisa dijelaskan apa saja prodi tersebut? Oke, terima kasih. Sebelum ke program studi yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum atau FASIH tadi, misi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang merupakan penjabaran dari visi tadi adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penelitian di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang tentu dalam ranah ilmu syariah dan ilmu hukum. Nah, ketiga hal ini merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi yang secara umum memang secara konstitusional mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Nah, dari tiga aspek tersebut kita memberikan tambahan bagaimana kemudian menghasilkan sebuah lulusan yang itu kemudian bisa sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dengan kemajuan zaman yang serba cepat seperti ini. Kita juga menjalin kerjasama. Jadi di antara misi dari Fakultas Syariah di samping Tridharma Perguruan Tinggi tersebut juga melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak dalam rangka untuk mewujudkan
misi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang tadi saya sampaikan unggul dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum, yang di situ mencakup dari sisi religiositasnya atau keagamaannya dan juga profesional di bidangnya, sehingga bisa menghasilkan lulusan yang bermartabat begitu. Sampai hari ini Mbak Mega, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini hari ini kita mempunyai 3 jurusan. Yang pertama adalah Hukum Ekonomi Syariah atau biasa dikenal dengan HES. Kalau dulu jurusan ini istilahnya atau namanya adalah jurusan Muamalah. Kemudian yang kedua adalah jurusan Hukum Keluarga Islam yang istilah dahulu atau bahasa Arabnya dikenal dengan nama Ahwalus Syahsiyah. Dan yang ketiga mempunyai jurusan lagi dengan nama Hukum Tata Negara atau dalam bahasa Arabnya itu adalah Siyasah Syariah. 3 jurusan inilah yang hari ini menopang bagi pengembangan ilmu syariah dan ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini. Terdapat 3 jurusan yang ada di FASI begitu ya Pak? Betul. Bisa dijelaskan Pak perkembangannya dari dulu mungkin sebelum kita menjadi IAIN, masih STAIN, apakah ada perkembangan dari jurusan yang ada di FASI ini? Bagaimana Bapak? Silahkan. Ya, begini, jadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini kalau kita lihat dari sisi historisnya itu merupakan pengembangan dari IAIN Tulungagung yang pada waktu itu menjadi cabang dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Baru tahun 1997 dengan Kepres nomor 11 tahun 2007 itu Fakultas Tarbiyah yang ada di IAIN Tulungagung ini kemudian menjadi sebuah perguruan tinggi tersendiri yang independen, tidak menjadi cabang dari perguruan tinggi manapun. Yang itu sebagaimana sudah kita maklumi bersama, perubahan status itu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung. Bersamaan dengan itu pula STAIN Tulungagung, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung itu mempunyai 3 jurusan. Satu adalah jurusan Tarbiyah, yang kedua adalah jurusan Syariah, dan yang ketiga adalah jurusan Usuluddin. Dalam konteks ini, jurusan Syariah pada waktu itu mempunyai beberapa jurusan yang pada waktu itu masih ada dua jurusan, yakni jurusan Ahwalus Syahsiyah (AS) yang kemudian bermetamorfose menjadi Hukum Keluarga Islam itu, kemudian dan juga jurusan yang kedua adalah jurusan Muamalah. Ini dari sisi embrionya Fakultas Syariah, yakni dari jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung. Seiring dengan perjalanan waktu, kita semua punya komitmen untuk mengembangkan lembaga, yakni mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung ini menjadi Institut Agama Islam. Pada tahun 2013 ya, dengan Perpres nomor 50 tahun 2013, STAIN Tulungagung berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dari situlah kemudian Fakultas Syariah ini muncul. Dari situ kemudian ada 4 fakultas, yakni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang disingkat dengan FASI itu. Kemudian yang nomor 2 adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang disingkat biasanya dengan FTIK. Kemudian yang ketiga adalah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang itu merupakan perpanjangan dari dulu jurusan Usuluddin. Dan kemudian ada yang terakhir, ada tambahan adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat FEBI. Khusus untuk Fakultas Syariah pada waktu itu ketika statusnya jadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, ada jurusan yang kemudian itu pindah ya. Awalnya itu ada di bawah naungan jurusan Syariah. Ini ada satu jurusan yang kemudian pindah ke fakultas yang terakhir tadi, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodinya itu prodi perbankan syariah. Nah, itu cikal bakal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara di FASI sendiri di situ ada 3 jurusan, tinggal 3 jurusan, yakni
hukum ekonomi syariah, kemudian hukum keluarga Islam, dan kemudian hukum zakat dan wakaf. Yang pada giliran berikutnya tahun 2016-an, zakat dan wakaf ini karena ada nomenklatur baru dari Kementerian Agama, nama jurusannya bukan lagi zakat dan wakaf, tapi berubah menjadi manajemen zakat dan wakaf, maka kemudian ini satu jurusan ini kemudian juga kita berikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka praktis yang asalnya 4 jurusan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu sampai hari ini ada 3 tadi itu, yakni hukum ekonomi syariah, dan kemudian yang nomor 2 adalah hukum keluarga Islam, dan yang ketiga adalah hukum tata negara. Dan ketiga-tiganya alhamdulillah Mbak Mega ini sudah terakreditasi semua. Untuk hukum ekonomi syariah ini kita mengajukan reakreditasi yang insya Allah beberapa bulan lagi atau beberapa saat lagi akan ada visitasi meskipun daring yang selama ini dengan status atau peringkat B. Kita berharap dan minta doa semuanya tentu nanti untuk peningkatan ini bisa ke terakreditasi A. Sementara untuk yang hukum keluarga Islam ini kita sudah terakreditasi dengan akreditasi peringkat A, dan hukum tata negara ini terakreditasi pertama yakni dengan peringkat B. Kita berharap ke depan minta bantuan kerjasama dari semua pihak, kita bisa kemudian bisa meningkatkan status ini dari peringkat-peringkat yang ada. Ini dari sisi historisnya seperti itu, mereka. Luar biasa, berarti seluruh jurusan yang ada di FAST ini sudah terakreditasi begitu ya Pak? Semuanya. Baik, jadi pemirsa Satu Televisi harus tahu bahwasanya jangan ragu lagi begitu, karena semua prodi di FAST ini ternyata sudah memiliki akreditasi, jadi nggak was-was ketika lulus itu ya. Sudah memiliki penilaian yang baik tersebut. Oke, luar biasa. Sekarang kita menuju ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Terkait dengan akademik, biasanya berbicara tentang kurikulum, begitu ya Bapak ya? Oke, luar biasa. Bisa diceritakan bagaimana kurikulum yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kurikulum yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, tentu kemudian ini menjadi ujung tombak dalam kaitan dengan proses pembelajaran yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan dengan 3 jurusan yang ada. Karena kemudian karena kurikulum itu seperangkat mata kuliah yang kemudian ini dikembangkan oleh jurusan atau program studi yang dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, yang kemudian juga bisa memiliki daya saing baik nasional maupun juga global. Maka tentu kemudian ini didesain sedemikian rupa yang kalau sebelum adanya pandemi ini kurikulumnya adalah kurikulum KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang kemudian karena pandemi ini kemudian ada kebijakan baru dari Kemendikbud berkaitan dengan kurikulum yang kemudian harus berbasis pada kampus merdeka belajar kan gitu. Sehingga kemudian tentu ada perubahan-perubahan atau ada penyesuaian di sana sini. Tapi lebih dari itu kurikulum yang sampai hari ini yang dilaksanakan oleh di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masih berdasar pada KKNI. Hanya kemudian untuk semester 1 nanti sebagaimana kebijakan kampus kita nanti mulai yang 2020-2021 ini menggunakan kurikulum yang terbaru yang berbasis pada kampus merdeka belajar ini. Yang tentu kemudian juga ada perombakan, ada penyesuaian di sana sini yang kalau kita memahami secara bersama-sama berkaitan dengan kurikulum yang baru ini kan kemudian juga di sana di dalamnya paling tidak ada 3 semester yang memang kemudian mahasiswa harus mengambil memprogram di luar jurusannya, di luar program studinya. 1 semester itu di satu fakultas yang sama tetapi jurusan yang berbeda, 2 semester di luar perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah IAIN Tulungagung gitu. Sehingga ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa kita, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam kaitan dengan menempuh strata 1 yang kemudian juga tentu punya daya saing tersendiri di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan
istilah mudahnya racikan-racikan kurikulum yang kemudian tentu ini tidak sekedar kemudian berbasis pada idealitas, tidak, tetapi kemudian juga bagaimana kemudian secara konkret, secara kontekstual, berangkat juga dari masukan-masukan dari stakeholder yang ada. Oke, luar biasa. Berarti memang kurikulumnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini menjadi tepat untuk bagi mahasiswa FASI. Namun Bapak, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sedang pandemi COVID begitu ya. Terus bagaimana dengan kurikulum atau pengajaran yang terjadi di FASI? Apakah tetap menggunakan tatap muka atau luring, ataukah ada strategi khusus untuk pembelajaran kurikulum terutama di FASI? Berkaitan dengan masa pandemi seperti ini yang tentu di luar kemampuan kita, berkaitan dengan kondisi yang sedemikian rupa yang kemudian dalam sekian banyak aspek kehidupan ini tentu ada perubahan, terutama dalam pembelajaran, dalam perkuliahan di perguruan tinggi, khusus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tentu kemudian untuk kurikulumnya, karena yang semester 3 ke atas itu sudah ada kurikulum yang sudah diputuskan sebelumnya, ditetapkan sebelumnya, dan dengan menggunakan standar yang sudah ditetapkan, maka kemudian tetap dengan kurikulum yang telah ditetapkan itu, tetap dengan kurikulum yang sudah ada, hanya kemudian berkaitan dengan pembelajarannya tentu kemudian menyesuaikan karena pandemi, karena kebijakan pemerintah yang kemudian kita tidak bisa kemudian tatap muka, harus mematuhi protokol kesehatan, tentu kemudian kita menggunakan sistem pembelajarannya dengan daring secara online. Sebagaimana fakultas-fakultas yang lain yang ada di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ini, maka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum juga sama berkaitan dengan pembelajaran online atau daring ini, menggunakan fasilitas atau media yang ada. Baik itu kemudian kalau di awal pandemi kemarin, karena itu terjadi di saat semester genap itu sedang berlangsung, maka kemudian secara mudah, secara sederhana, bagaimana proses pembelajaran tetap berlangsung dengan media-media yang bisa diakses secara mudah oleh mahasiswa. Ada di sana Google Classroom, kemudian juga boleh jadi WA Group atau fasilitas yang lain, termasuk juga Telegram ataupun yang lainnya. Yang ini memang kemudian bagaimana dosen dengan mahasiswa saling bersepakat mana yang lebih mudah, karena kalau secara daring, secara online otomatis mau tidak mau harus keluar biaya untuk membeli paketan. Jadi bagaimana kemudian ini bagi mahasiswa tidak memberatkan, maka tentu kemudian di satu sisi tidak memberatkan mahasiswa, sisi yang lain pembelajaran tetap harus berlangsung. Dan alhamdulillah semester genap kemarin sudah bisa selesai dan menginjak di semester ganjil ini, tentu kemudian juga demikian adanya. Dan mulai semester ganjil ini kampus kita juga sudah memberikan kebijakan berkaitan dengan e-learningnya. Nah, maka kemudian bagaimana mahasiswa kita juga para dosen dalam proses pembelajarannya menggunakan satu sistem aplikasi e-learning ini. Tentu kemudian juga karena pembelajaran online, apapun medianya, tetap kemudian boleh jadi ada hal-hal yang kemudian menjadi tantangan tersendiri baik dosen maupun juga mahasiswanya. Boleh jadi karena ini baru, dosen juga harus belajar, mau tidak mau harus belajar baik yang senior maupun yang junior, gitu. Sehingga apalagi mahasiswa, meskipun juga tentu mahasiswa dalam hal ini boleh jadi karena mereka itu SDM yang masih muda, boleh jadi ya lebih canggih, boleh jadi seperti itu. Meskipun juga boleh jadi kendala sinyal, paketan, dan lain sebagainya, ini menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kemudian posisinya untuk tidak merugikan mahasiswa, jika online itu bisa berlangsung pakai online, jika kemudian terganggu sinyal ataupun yang lainnya, maka ada kebijakan-kebijakan lebih khusus boleh jadi yang kemudian khusus yang mungkin daerah-daerah tertentu yang mungkin sinyalnya lemah atau bahkan mungkin tidak ada gitu misalnya, kemudian pembelajaran tetap berlangsung, mungkin ada pemberlakuan secara khusus, apakah kemudian via email atau mungkin juga dengan cara yang lain yang tetap kemudian tidak tetap memindahkan proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, khusus semester 1 yang angkatan 2020-2021 semester ganjil ini, semester 1 tentu kemudian mereka langsung mengalami pembelajaran secara online. Meskipun juga tidak dinafikan bahwa sebelum mereka diterima di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Tulungagung ini, mereka juga sudah mengalami atau sudah menjalankan proses pembelajaran secara daring ini. Dan kami kira mahasiswa-mahasiswa baru ini tidak lagi canggung dengan proses pembelajaran ini, walaupun bahwa
keinginan mereka itu sangat tinggi untuk kemudian bisa masuk kampus tercintanya yang sampai hari ini itu yang selama ini mereka itu tuju pilih untuk kemudian melanjutkan strata 1, nyatanya juga belum tersampaian karena semester ini harus full daring. Baik, untuk daring ini memang menjadi pilihan dari secara global ya Pak, karena memang musim pandemi ini, maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan menggunakan perkuliahan secara daring atau menggunakan e-learning. Nah, berkaitan dengan e-learning tersebut, apakah tersedia tutorial ataupun semacam tata cara agar para mahasiswa ini, khususnya yang baru-baru ini bisa mengakses, karena kan pasti mereka masih bingung mungkin bagaimana ya caranya, apalagi mereka setelah ini akan langsung dengan perkuliahan bersama dengan dosen-dosen tercintanya. Bisa dijelaskan Bapak? Alhamdulillah kampus kita sudah, karena kebijakan ini dikeluarkan oleh kampus kita, tentu otomatis lengkap dengan tutorialnya, baik itu tutorial e-learning untuk dosen maupun juga untuk mahasiswa. Dan alhamdulillah juga tentu karena selain mahasiswa baru semuanya sudah mendapatkan informasi-informasi ini dengan berbagai media yang kita miliki, baik di website ataupun juga Twitter, kemudian IG ataupun juga Facebook ataupun yang lainnya. Mahasiswa kita lebih canggih dengan itu, kita belum tahu mahasiswa sudah dapat informasi, oh ini loh tutorial e-learningnya gitu, dapat dari mana itu, kemudian ada deh Pak, ya, ada arah-arah juga biasanya seperti itu ya. Kemudian untuk khusus dosen juga meskipun tutorial sudah ada, kemarin juga kampus juga memfasilitasi berkaitan dengan semacam bimbingan teknis via Zoom ya, via Zoom, bagaimana kemudian apa saja langkah-langkahnya, gitu. Karena memang juga ya biar kemudian lebih menguasai meskipun juga setelah itu boleh jadi juga harus lebih belajar lagi, karena tutorial kalau kemudian tidak dipelajari secara intens ya tentu kemudian akan ada yang kesingsal atau ada yang lupa, yang kemudian posisinya tidak bisa lengkap dalam sistem pembelajaran yang menggunakan media aplikasi e-learning ini. Nah, betul sekali. Berarti memang sudah disediakan tutorial tersebut dan bisa diakses di websitenya FASI dan juga di IAIN begitu nggak? Jadi untuk seluruh pemirsa Satu Televisi, apabila mungkin saudaranya sedang berkuliah di IAIN Tulungagung khususnya di FASI, bisa mengakses segala jenis informasi termasuk tutorial untuk e-learning pembelajaran secara online di websitenya FASI ataupun di website IAIN Tulungagung seperti itu. Baiklah, sekarang kita menuju ke Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Selamat Ibu, Assalamualaikum. Di sini sudah bertemu dengan kita semuanya berkaitan dengan administrasi umum. Ini saya mau tanya tentang layanan-layanan yang ada Ibu. Yang ada dan disediakan di FASI itu apa saja yang bisa dinikmati oleh mahasiswa dan sivitas akademika? Iya, untuk di FASI layanan itu yang layanan akademik maupun layanan bersifat administratif tentu sama dengan beberapa fakultas lain. Jadi bagaimana mereka harus daftar ulang, bagaimana mereka harus ketika mengurus surat-surat, kemudian dia mengurus registrasinya dan lain sebagainya. Untuk sementara ini karena masih ada pandemi, kita semuanya pakai online seperti yang lain-lain. Kalau dan semoga nanti pandemi segera selesai, nanti tentu akan kembali pada sistem semula, maka tentunya layanannya juga akan kembali seperti semula, bahwa fakultas itu nanti akan menyediakan layanan-layanan bersifat akademik maupun bersifat administrasi. Nah, selain itu mahasiswa itu juga nanti akan menempati, kalau tidak ada pandemi, kita akan menempati lokasi di Gedung Saifuddin Zuhri. Untuk FASI itu ada di Gedung Saifuddin Zuhri. Dan untuk mahasiswa baru yang nanti juga belum bisa datang ke sini karena ada pandemi itu, mudah-mudahan nanti juga ada diperlihatkan tampaknya Gedung Saifuddin Zuhri supaya mereka juga mengenal. Kemudian di FASI itu selain layanan bersifat online juga bersifat offline, itu juga ada layanan-layanan ketika mahasiswa memerlukan praktek lapangan. Nah, di situ maka FASI itu karena nanti juga akan dijelaskan oleh Bapak Padektika, FASI itu menjalin kerjasama dengan banyak institusi baik di Tulungagung maupun sampai ke Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Maka PPL yang dilakukan oleh FASI itu nanti mahasiswa di semester 6 itu sudah otomatis juga PPL. Nah, PPL ini maka
FASI juga melayani di mana bisa PPL di pengadilan, bisa PPL di notaris, bisa tergantung kepada jurusannya. Jadi kalau HKI, PPL-nya di pengadilan, di KUA dan sebagainya. Kemudian kalau di HTN itu bisa ke DPR, gedung DPR, bukan di gedungnya ya, di institusi DPR-nya dan lain sebagainya. Ini juga merupakan fasilitas dan layanan FASI terhadap kebutuhan-kebutuhan mahasiswa FASI ketika harus melaksanakan menyerap ilmu. Oleh karena itu layanannya bisa bersifat online dan offline. Oke, luar biasa. Tadi itu adalah layanan-layanan dalam bidang akademik. Sementara dalam administrasinya seperti apa, Ibu? Ya, kalau di dalam administrasi itu biasanya adalah ketika mahasiswa mengurus surat-surat. Surat-surat administrasi itu apa? Ya bisa saja registrasi, kemudian surat-surat untuk mendaftarkan mau ujian, mau keterangan aktif. Itu semuanya sekarang kita pakai online semua. Tapi kalau nanti sudah tidak ada pandemi, kita tetap melayani seperti biasa. Mereka juga tetap sesuai prosedural. Mereka harus ke office dulu, baru kemudian dilayani oleh tenaga tendik. Oke, luar biasa. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana layanan-layanan yang sifatnya akademik dan juga administrasi. Nah, sekarang terkait dengan pusat studi yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Adakah pusat studi yang tersedia dan bagaimana pengembangannya sampai dengan saat ini? Ya, di FASI itu ada pusat studi konstitusi dan kebijakan yang namanya Puskot. Kemudian juga ada pusat studi Jevinus. Kemudian juga ada selain pusat studi itu ada untuk mewadahi potensi-potensi pada mahasiswa di FASI itu juga ada beberapa yang dibina oleh beberapa dosen-dosen yang membina secara intensif untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional, sehingga juga ada beberapa yang sukses untuk meraih. Itu juga merupakan fasilitas untuk mahasiswa FASI. Kemudian juga ada lab, fasilitasnya adalah lab itu ada lab falak, kemudian juga ada lab peradilan semu, kemudian juga lab ijtihad, kemudian kita juga punya yang ini juga fasilitas yang juga sekaligus untuk pengabdian pada masyarakat adalah BBKBH yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wadek juga. Oke, luar biasa. Jadi selain punya banyak layanan dan juga memiliki pusat studi yang nanti ini bisa mengembangkan potensi prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional bahkan internasional begitu. Ini ngomong-ngomong menarik sekali terkait dengan prestasi mahasiswa dari FASI. Nah, sekarang kita menuju ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Assalamualaikum Bapak. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat Bapak? Tetap semangat meskipun sudah tua. Oke Bapak, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Wakil Dekan 2, bagaimana terkait dengan pengembangan studi itu menghasilkan prestasi daripada mahasiswa. Nah, ini kira-kira itu prestasinya apa saja yang sudah diraih oleh mahasiswa FASI? Iya. Kalau langsung diorientasikan kepada prestasi-prestasi akademik, maka prestasi itu tidak lepas daripada kompetensi yang ada dari masing-masing jurusan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Jadi satu contoh tadi di Fakultas Syariah itu ada Hukum Ekonomi Syariah, maka para mahasiswa punya organisasi. Jadi organisasi itu tidak cuma sekedar dinaungi di dalam himpunan mahasiswa jurusan, tetapi himpunan mahasiswa jurusan itu membawa jurusannya itu keluar. Satu contoh ada FOSEI, yaitu Pusat Studi Ekonomi Syariah itu di tingkat nasional untuk bagaimana membangun ini masyarakat madani yang luar biasa. Maka di situ ada jaringan-jaringan, jadi jaringan-jaringan institusional. Jadi di luar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu kita bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi yang punya jurusan Fakultas Ekonomi Syariah. Dan di situ kalau udah ngomong ekonomi syariah, di situ pun ada keuangan syariah, dan kita punya teman-teman di OJK itu Pak Dr. Agus Sugiarto yang kemarin datang seperti ini, itu hadir satu contoh seperti itu. Maka prestasi-prestasi akademiknya itu
apabila diukur dari sebuah kemampuan intelektualnya, dia punya jaringan yang begitu luas. Jadi kita masih belum bicara tentang masa kejuaraan, tetapi penambahan kapasitas keilmuan dan pengalaman itulah sebetulnya yang kita ukur sebagai sebuah prestasi akademik. Itu ya. Kita akhirnya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam rangka untuk menunjang prestasi akademiknya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dekan dan dilanjutkan secara khusus oleh Bapak Wakil Dekan 1 tentang akademik tadi, bahwa kita membuat sebuah konsep yang dikenal dengan istilah konsep dual system akademik atau konsep pendekatan link and match. Maka kita dekatkan di situ materi-materi yang bersifat masalah yang bersifat teoritik itu dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Ya, seperti contoh, kita punya kerjasama dengan mulai dari atas Mahkamah Agung. Kelembagaannya sudah sampai begitu nasional. Jadi kelembagaan tinggi negara ini menjadi menjadi pusat-pusat hubungan institusional. Jadi kalau udah ngomong tentang hubungan institusional, nanti yang mesti tanda tangan bukan Pak Dekan atau siapa, ada langsung Bapak Rektor. Jadi contoh kemarin kita kerjasama dengan MK, kerjasama dengan mungkin DPR, kerjasama dengan masalah KY, itu semuanya dengan itu. Lah, materi-materi yang menjadi ayahan masing-masing institusi di tingkat pusat itu akan dibeberkan. Satu contoh, beberapa kali kita itu kedatangan teman-teman dari KPK. Maka otomatis para mahasiswa di Fakultas Syariah, begitu juga untuk masuk di IAIN seluruhnya, akan mendapatkan pembelajaran tentang masalah mungkin korupsi. Jadi kemampuan untuk memahami aturan-aturan, mekanisme tentang bagaimana harus seperti itu kita pandang sebagai salah satu nilai plus. Konsep link and match itu memposisikan melebihkan kapasitas. Mengapa demikian? Karena tuntutan zaman kita akan sudah semakin besar, semakin kuat. Maka kita harus menguati pada wilayah-wilayah kelembagaan semacam itu. Suatu contoh saja kemarin, bahwa karena kita juga kerjasama dengan DPR, kerjasama dengan DPD, kemarin yang juga hadir Pak Lanyala seperti itu, kita kemarin hadir, ketempatan saya juga mengikuti mereka ke sana, dan akhirnya ini menjadi sebuah jalan. Akhirnya adik-adik kita, para mahasiswa itu mendapatkan pembinaan yang intens, sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah informasi bahwa di MPR akan ada satu contoh yang ini bergulir terus setiap tahun, itu adalah konstitusional legal drafting. Ini yang alhamdulillah, ini kalau udah ngomong tentang konstitusional legal drafting, ini kan berarti kan core-nya ada pada, mungkin mohon maaf, ini jurusannya di hukum tata negara. Dan alhamdulillah berapa banyak perguruan tinggi di Indonesia ini, tanpa membeda fakultas apanya, kan semuanya ini kan udah dalam wilayah institusi, ini bisa menjadi punya wewenang, punya hak untuk ikut berlomba. Dan alhamdulillah kemarin bahwa kita menjadi 5 besar, 6 besar. Jadi 6 besar dari sekian banyak ribu perguruan tinggi yang mengikutinya, ini menjadi wakil. Dan semuanya alhamdulillah ini seperti Mbak Mega ini, cewek semua, cantik-cantik semua. Ada 3 mahasiswa yang dalam kualifikasi mahasiswi memperoleh bidik misi. Ini ikut lomba di sana. Ini menjadi akhirnya dari 6 besar itu, sementara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang diwakili oleh 5 Sri Kandi kita itu memperoleh juara nomor 6. Paling buncit, tetapi itu sudah merupakan prestasi. Dia telah mengalahkan perguruan-perguruan tinggi yang sudah tenar, seperti UGM, seperti UI, gitu kan ya. Ini sudah masuk ke sana. Ini kenapa demikian? Bahwa karena kita lebih dekat dengan institusi itu, sehingga bentuk-bentuk kegiatan yang dia mungkin telurkan di dalam rangka untuk merangsang warga bangsa itu lebih berkompetensi, maka kita mungkin lebih cepat untuk menarik, memahami, dan mengetahui kira-kira karakter perlombaan atau jenis-jenis pertandingan itu bagaimana, kita mungkin siap lebih dini. Maka kedinian itu menjadi alasan untuk kita mungkin bisa lebih punya penguasaan yang bagus. Maka menyambung dengan kegiatan ini, memang dalam kapasitas saya sebagai mungkin wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, intinya apa sih sebetulnya? Bidang kemahasiswaan itu tugasnya adalah bahwa kepengen untuk ngeladeni
Jadi konsep kelembagaan adalah untuk melayani. Apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh para mahasiswa itu terhadap kampus ini? Jadi kita kepingin melayani. Persoalan-persoalan akademik yang disampaikan oleh Pak Dekan, Wakil Dekan 1, bentuk-bentuk kebutuhan apapun yang berupa layanan yang disampaikan oleh Wakil Dekan 2, maka bila memang itu masih belum dipandang mungkin memenuhi, maka ini tugas-tugas mungkin. Jadi mungkin, wah ini keranjang sampah ini. Jadi bisa saja tidak pada wilayah akademik, tapi pada wilayah apa itu keminatan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa itu hobi, minat, pengembangan yang lain gitu kan ya, seperti mungkin olahraga dan seterusnya itu, atau mungkin dia memerlukan bahwa ada memang anak-anak yang sukanya seperti itu. Jadi meskipun fasih, orang-orang yang memang ahli dalam bidang musik ya, baik yang mungkin sifatnya nasional, yang mungkin islami, rebana sampai mungkin angklung, ada semua. Cuman itu nanti kan akhirnya kalau di tingkat fakultas ini akan bergeser dibawa kepada UKM di tingkat institut. Tapi dasar-dasar itu ada di sana. Nanti kita salurkan. Yang senang olahraga dibawa kepada mungkin bidang olahraga, yang seni ke seni, yang ngomong mungkin ngaji pada wilayah-wilayah kajian yang disampaikan tadi oleh Pak Ibu Wakil Dekan 2 tadi, bahwa kita memberikan fasilitas. Satu contoh, di lantai 3 ini ada ruang baru yang namanya itu menjadi pusat pembelajaran dan penalaran hukum. Nah, ini merupakan sebuah lembaga yang khusus dalam rangka untuk apa? Ini merupakan tempat untuk sharing ide untuk pembinaan dalam rangka untuk menyongsong bila ada sebuah lomba-lomba, ini kita udah siap di situ nanti. Jadi kita akan mungkin memeta bidang ilmunya, yang HES siapa, yang HKI siapa, yang HTN siapa, ini menjadi pusat. Jadi kajian-kajian yang lebih mendalam dari yang sekedar diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, itu dianalisis lebih di sana, karena mungkin kita akan matching dengan mungkin seperti itu. Jadi kalau ngomong tentang kerjasama, bahwa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu juga membuat jaringan yang sangat amat luas. Jadi salah satu yang mungkin bisa menjadi percontohan nih kelihatannya, mungkin bisa saja dicontoh oleh semua fakultas yang ada di IAIN. Mohon maaf, ini tidak pada wilayah mengunggulkan, tidak, tapi ada tradisi. Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu ada namanya program yang dibuat oleh para mahasiswa, oleh DEMA, SEMA, Fasih, namanya Fasih Law Fair. Ini sudah 4 kali. Dan kegiatan Fasih Law Fair ini mengikuti kegiatan, ada lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, ada debat tingkat nasional, ada diskusi di tingkat para mahasiswa, siswa di tingkat SLTA sewilayah Indonesia. Ini menjadi tradisi. Berarti IAIN ini khususnya Fakultas Syariah sudah dikenal dari sekian banyak. Dan yang paling terakhir, lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional itu diikuti oleh 80 perguruan tinggi se-Indonesia. Ya. Terus disaring ada 40 naskah, disaring lagi ada 10 naskah, ya. Alhamdulillah kemarin pada tahun 2000 ini dengan konsep ini daring seperti ini, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini timnya akhirnya bercokol menjadi juara ketiga, ya. Dari yang juara pertama itu dari UGM, juara 2-nya dari Makassar, ya, Unhas, juara 3-nya IAIN. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk jaringan. Ini forum-forum silaturahim. Maka pada waktu kita mungkin mengadakan itu saja, bisa mungkin kita bayangkan ada 80 naskah akademik yang luar biasa, hasil penelitian. Itu kalau dibukukan dalam sebuah proseding luar biasa. Nah, inilah sebetulnya kapasitas dalam peningkatan, tanda petik, ada yang suka seperti itu, ada yang suka seperti itu. Dan juara-juaranya tadi saya perlu juga expose sekalian, bahwa kalau kemarin itu yang nomor 6 itu tingkat nasional, anak-anak ditidurkan di hotel berbintang 5 itu selama seminggu. Pak Dekannya aja tidak, Pak Dekan itu langsung duduk. Itu kalah dengan para mahasiswa-mahasiswi tadi, ya. Seminggu di sana dibiayai full, pulang pergi naik pesawat nomor 1, pulang membawa uang hampir 20 juta itu. Sangat seperti itu. Itu kira-kira cuma ada di Fasih gitu, ya. Mungkin ya sampai seperti itu mungkin. Ya, sekedar tidur saja loh, Mbak. Saya belum bisa membayangkan gitu ya. Wah, hotel 5 itu koyo apa bintangnya seperti itu. Dan anak-anak kita
ya, yang diwakili dari anak-anak mahasiswa semester 2 waktu itu ya. Itu sudah luar biasa. Sehingga mungkin logika terbaliknya, semester 2 aja sudah hebat. Semester terakhir itu kira-kira ya apa ya? Luwih hebat. Tapi semakin hebat, maka semakin menunduk dia, maka dia tidak tampakkan keahlian, tapi dia punya kompetensi. Ya tadi jagornya religius, gitu kan ya, profesional, bermartabat, mundur, gitu kan ya, itu contoh, itu saat kemarin untuk yang juara-juara, insya Allah banyak, kita menjadi juara lomba peradilan semu, ya, mulai dari Mahkamah Konstitusi nomor 1. Sekarang itu Mbak Fitri itu menjadi seorang lawyer yang hebat, seperti itu ya. Yang kedua kemarin itu ada Khilya sama itu Astri, itu dia menjadi nomor 1 di Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemarin yang namanya Ilham sama temannya itu menjadi juara nomor 1 bidang advokasi di IAIN Ponorogo. Ya kemarin untuk yang LKTI kemarin juga ada juara ketiga di Universitas Islam Indonesia, ya, menjadi finalis di mana? Universitas Diponegoro. Jadi perguruan tinggi umum kita masuk. Karena apa? Kita dinaungi oleh Fakultas Syariah itu kompetensi, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Nah pada waktu bicara hukumnya kita bisa, bicara syariahnya kita bisa kemana-mana ini. Ya ini kelebihannya sebetulnya dari fakultas-fakultas syariah ada seperti itu. Dan untuk prestasi yang lain sebetulnya masih banyak, ya. Tapi itu pun juga kita syukuri karena apa? Berkat bahwa kita telah banyak kerjasama. Ada satu konsepsi yang mungkin sering kita lakukan kepada para mahasiswa karena mungkin fakultas bidang kemahasiswaan, maka kita ngomong bahwa cara melayani mahasiswa itu piye? Cuma satu konsepnya, bahwa bersilaturahim. Sampai-sampai proses pembelajaran itu bukan kuliah, tapi bahwa kita sebetulnya hadir dalam sebuah niatan bersilaturahim. Lah, mengapa silaturahim ini? Bahwa silaturahim ini merupakan bingkai di dalam wawasan Wiyata Mandala dalam rangka untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi itu ada namanya Trikarya. Karya yang pertama adalah institusionalisasi. Saya memberikan mana institusionalisasi itu adalah silaturahim. Yang kedua adalah profesionalisasi atau vokasional, itu adalah apa? Kalau kita sudah kumpul, ya, maka kita nanti akan berbagi pengalaman. Maka saya katakan silaturahim itu apa? Menggesekkan pengalaman masing-masing. Nah inilah sebetulnya konsep pendidikan yang merdeka yang disampaikan oleh Pak Wadek 1 tadi. Ada gesekan itu tidak menjadi sangat linear dengan ilmu hukum. Karena bisa saja bahwa, satu contoh saja, bahwa saya dulu dari Fakultas Hukum, ya, tapi sekarang jadi dosen. Kok bisa jadi dosen ya? Kenapa? Saya mungkin bergesekan sering dengan mungkin Pak Dr. Multadi Angsor. Kenapa? Mungkin dia diajari secara akademik sebagai seorang guru. Nah inilah bergeser terus seperti itu. Maka ini ngomong tentang institusionalisasi silaturahim dilanjut dengan profesionalisasi atau vokasional, melatih. Maka kelembagaan mahasiswa sebagai merupakan ajang untuk berlatih diri. Yang paling terakhir tadi bahwa ketemunya teman-teman mahasiswa, dia akan menjadi di situ mungkin saling berlatih, ya, untuk melahirkan kompetensi, didukung oleh banyak jaringan-jaringan seperti itu. Ada. Maka yang kedua adalah ada proses transpolitisasi. Nah, kalau sudah ngomong tentang silaturahim, maka transpolitisasi adalah bahwa inilah sebetulnya konsep. Kata-kata silaturahim itu adalah kata-kata cinta, kata-kata hati. Maka apabila kita mungkin dengan setulus hati, ya, mendekat, maka kita akan memperoleh itu dan menyampaikan yang kita punyai seluruhnya kepada lawan kita, teman kita. Di sini sudah ada sebuah konsep transpolisi, menyampaikan. Artinya ini sebetulnya sebuah bentuk pengabdian, ya, bentuk pengabdian kepada semuanya. Ini satu pertanyaan dengan jawaban semua dan dalam banyak dimensi. Kenapa? Memang nggak ada sekat seperti itu. Ya. Betul sekali, Ya, luar biasa ini Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan tadi sudah dijelaskan bahwasanya mahasiswa dari FASI ini memiliki segudang prestasi yang luar biasa baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional, apalagi seperti itu ya. Selain itu juga
bentuk-bentuk kerjasama yang sudah terjalin ya dari FASI dengan juga institusi di luar Jawa Timur, bahkan secara nasional juga sudah terjalin dengan baik seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan organisasi-organisasi penunjang. Selain tadi mahasiswa sudah mendapatkan fasilitas dan juga prestasi yang mumpuni, adakah organisasi yang digunakan mahasiswa atau sebagai tempat mahasiswa untuk memacu atau memicu semangat sebagai organisatoris seperti itu, Bapak? Iya. Kalau kita ngomong tentang organisasi di dalam kampus, maka yang kita bisa ketahui dan ada adalah di tingkat institut ada SEMA, ada DEMA, ada UKM, ada UKK. Ini tempat untuk bagaimana para mahasiswa bisa menggodok setelah organisatoris. Ini sudah mungkin akan mengelompok kepada wilayah kompetensi, minat, bakat, atau mungkin hobi. Di tingkat Fakultas Syariah, sebagaimana tadi disampaikan mulai awal dari Pak Dekan, maka kita punya sama organisasinya. Ada organisasi di tingkat fakultas itu ada SEMA, ada DEMA, ya. Kalau SEMA itu bicara tentang dalam konotasi sebagai seorang lembaganya seperti DPR yang membuat sebuah program perencanaan apa yang menjadi kebutuhan semua para mahasiswa, implementasi program oleh DEMA seperti itu. Ada organisasi di tingkat itu lebih spesifik kepada mungkin bidang-bidang ilmu. Ada himpunan mahasiswa jurusan, kan seperti itu. Itu jurusannya ada jurusan HES, ada jurusan HKI, dan ada jurusan HTN. Masing-masing punya karakter, sebagaimana mungkin bidangnya masing-masing. Tetapi ya saya katakan tadi, bahwa HMJ itu sering-sering kita bagi orang-orang yang ada di dalam wilayah-wilayah kepemimpinan ini, sering-sering kaget-kaget. Jadi kalau udah ngomong tentang prestasi akademiknya, ini sudah prestasi organisasinya kadang-kadang ya, ini sudah tidak menjadi sangat linear. Jadi orang-orang HES, orang-orang HK itu udah bisa nari, bisa pidato, bisa membuat karya seni. Ada banyak mahasiswa kita ini, menerbitkan banyak buku-buku yang luar biasa, ya, luar biasa yang kemarin sering diupload di dalam media-media kampus itu mahasiswa kita. Itu artinya apa? Bahwa ini sebetulnya buah silaturahim antar jurusan, gitu kan ya. Akhirnya apa? Menimbulkan banyak percikan-percikan pemikiran yang luar biasa. Nah, kalau berkaitan dengan masalah organisasi di luar, tadi ada FOSE, ada Formahi, himpunan Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia, ada Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara. Nah, ini jaringannya nasional semua. Jadi itu nanti akan memicu bahwa apabila ada program ini saling silang. Suatu saat IAIN Tulungagung, Fakultas Syariah dijadikan sebagai tempat wajib hukumnya Karena apa? Supaya semua orang dari Aceh dari itu hadir. Jadi sih Bapak, ini kampus ini bukan kampus pelosok kandang, tapi dari pelosok kandang melahirkan konsep nasional yang luar biasa. Nah, untuk lembaga-lembaga kemarin untuk menunjang profesi, ya, kemarin kita hadirkan dari Badilat Mahkamah Agung. Ya, agar supaya apa? Dia mungkin membuat training-training agar mungkin para lulusan Fakultas Syariah punya peluang untuk masuk menjadi hakim-hakim. Dan kita juga kerjasama dengan Peradi Pusat, ya, yang tanda tangan Pak Rektor. Ya, saya cuma backup saja. Ya, saya membawa suratnya Pak seperti itu. Nah, akhirnya juga melahirkan sebuah konsep dari kita mungkin kerjasama dengan Mahkamah Agung yang mungkin informasi lebih dalam itu kepada mungkin para pengadilan-pengadilan. Mungkin satu-satunya mungkin seperti ini bahwa kita punya kerjasama yang sudah luar biasa. Itu kerjasama dengan pengadilan-pengadilan agama, pengadilan agama Galeh, pengadilan agama Blitar, pengadilan agama Tulungagung, pengadilan agama Kabupaten Kediri. Lanjut. Ya, nah lanjut. Lah, yang secara khusus ada 4 lembaga ini dikenal ada sebuah kerjasama dalam konteks apa? Posbagum, pos bantuan hukum. Jadi alumni-alumni ya atau biro bantuan dan penyuluhan hukum di IAIN Tulungagung ini punya peran untuk memberikan bantuan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, gratis, nol. Dan Mbak Mega bisa ketahui 1 tahun saja biro bantuan hukum yang bersama-sama dengan Posbagum itu ya, itu melayani masyarakat itu tidak lebih dari 12.000 kasus setiap tahun. Nah, ini gratis semua. Nah, ini semoga supaya apa? Bahwa berharapan bahwa
apa yang kita mungkin peroleh ini transpolitisasi, memberikan amaliyah, itu terwujudkan karena kerjasama silaturahim seperti itu. Luar biasa, berarti itu tadi adalah bukti bahwasanya di FASI ini tidak hanya terdapat organisasi di kampus saja yang sifatnya tadi ada SEMA, DEMA, HMJ, tapi juga secara nasional FASI ini memiliki salah satu berbagai macam organisasi yang bahkan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, setidaknya 12.000 kasus ya Bapak. Setiap tahun. Setiap tahun, dan itu diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Ini luar biasa sekali bentuk pengabdian dari Civitas Akademika FASI terhadap masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Baik, sekarang saya beralih lagi ke dekan daripada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kaitannya dengan cita-cita ke depan ini dari FASI itu seperti apa? Oke, jadi tadi sudah banyak disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan prestasi yang kita miliki. Tentu prestasi yang ada itu bukan menjadi titik akhir dari sebuah perjalanan kita. Ini menjadi motivasi awal bahwa ke depan kita harus bisa menjadikan prestasi yang sudah ada itu menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi misalkan dalam hal penyusunan naskah perundang-undangan di MPR kemarin, kita tahun ini pun juga mengirimkan lagi, dan insya Allah nanti bulan November Pak Jia, seandainya ini tidak kondisi pandemi, maka tentu sudah bisa berjalan sebagaimana hal yang kemarin. Nah, prestasi-prestasi itu sekali lagi itu menjadi sebuah pemicu bagi kita sekalian untuk bisa berprestasi lebih dari itu. Dan mereka-mereka yang berprestasi ini kan rata-rata dari mahasiswa-mahasiswa yang semesternya masih rendah, ya masih rendah, semester awal. Nah ini, walaupun demikian, kita tetap saja kemudian membuat regenerasi bahwa yang ini sudah berprestasi, maka kemudian kita mencari lagi mereka-mereka yang berbakat untuk kita sandingkan dengan mereka, sehingga nanti kita berharap ke depan ini prestasi ini tidak lepas, karena sudah ada regenerasi agar nanti adik tingkatnya itu, adik angkatannya itu kemudian bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sekarang lebih banyak dari sisi semesternya, itu lebih tinggi semesternya. Dan di samping itu sebenarnya gini Mbak Mega ya, walaupun di sana ada banyak kegiatan-kegiatan secara formal, ya tadi ada pusat studi Cevinus, pusat studi Puskot, kemudian ada Posbakum dan sebagainya, itu mahasiswa FASI itu banyak kegiatan-kegiatan akademis atau non akademis yang itu tidak terlembaga secara formal sebagaimana di pusat-pusat studi. Misalkan untuk persiapan ketika mau ikut perlombaan di mana, itu kan selalu saja ada kegiatan-kegiatan itu, dan itu dibimbing langsung oleh dosen yang kompeten. Lebih dari itu, bahwa di Fakultas Syariah ini ada 62 dosen Pak Iba ya, ada 62 dosen yang kompeten di bidangnya. Ini menjadi sebuah prestasi juga bagi kita, di mana dulu Fakultas Syariah ini menjadi fakultas yang dari sisi kuantitasnya itu sedikit, tapi ternyata belakangan hari sudah berubah. Mahasiswa kita aja sekarang ini ada 2.399. Kalau pengumuman yang kemarin itu daftar ulang semua. Ya, karena ini kan masih ongoing. Ya, hari ini kalau nggak salah itu registrasi terakhir. Maka kalau itu semua masuk, maka jumlah satu fakultas saja yang dulu itu hanya sekitar ratusan ya, 200, 300 kan begitu, tapi sekarang sudah sekian banyaknya. Ini membuktikan bahwa kerjasama dari semua pihak, mulai dari Pak Rektor kemudian bawah sampai tingkat fakultas dalam rangka sosialisasi dan meyakinkan masyarakat bahwa Fakultas Syariah ini adalah fakultas yang layak untuk menjadi pilihan. Ini sudah bisa kita lihat, ada berapa ratus kemarin yang kemudian pada waktu seleksi mandiri itu akhirnya kita tidak bisa mengakomodir semua karena keterbatasan yang ada. Maka tentu semakin banyak peminat itu logikanya kan gampang saja. Semakin banyak peminat maka kita semakin mudah untuk mencari bibit-bibit yang potensial, kan begitu. Bibitnya sudah potensial, maka nanti untuk memoles agar bagaimana mereka bisa kompeten, religius tadi itu, kemudian profesional dan bermartabat itu akan lebih mudah. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Nah, ini yang untuk terakhirnya untuk semuanya. Harapan untuk Yayan Tulungagung khususnya di mahasiswa FASI itu seperti apa? Bisa disampaikan, dan juga pemberian semangat. Mungkin kan sekarang sedang PBAK. Ya, bisa disampaikan harapannya, kemudian ucapan-ucapan selamat datang kepada mahasiswa baru itu seperti apa? Silahkan. Ya.
Oke, untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, saudara tidak salah pilih ketika saudara memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai tempat untuk mengembangkan diri. Saudara bisa mengembangkan potensi yang saudara miliki sesuai dengan apa yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tetap semangat dan selalu berusaha bagaimana saudara berangkat dari rumah untuk studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu betul-betul bisa sukses. Terlebih untuk saudara-saudara sekalian, calon mahasiswa baru yang akan masuk di Fakultas Syariah, sekali lagi saudara tidak salah pilih untuk ikut bergabung di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kunci sukses untuk bisa mempunyai kompetensi yang sangat kompeten. Satu, niatkan bahwa saudara studi di kampus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kereta. Ya. Sebentar, Bapak Ibu di sini jangan panjang-panjang karena ini sudah menit ke-50. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah 50 menit di sini. Oke. Oke. Kosong. Langsung dilanjutkan dikit lagi Pak. Ya, kunci sukses bagi saudara-saudara sekalian studi dimanapun tempatnya, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, satu, niatkan bahwa saudara kuliah itu adalah untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, tetap semangat. Dan yang ketiga adalah saudara harus rajin dan kreatif dalam menjalani aktivitas akademik ini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Setelah ini kemudian adalah harapan-harapan lain nih dari Wakil Dekan 1, 2, 3. Silahkan bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Untuk mahasiswa yang semester 3 ke atas, tentu kemudian harus tetap semangat dalam pembelajaran ini di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kondisi pandemi jangan kemudian menjadi putus asa, kemudian semangat belajarnya harus tetap terjaga. Rajin belajar, jangan lupa, sembari kemudian meningkatkan ibadah dan banyak berdoa. Untuk mahasiswa baru, khususnya tentu dalam mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, menuntut ilmu itu wajib hukumnya, karena kemudian niatkanlah menuntut ilmu itu semata-mata ibadah kepada Allah, dan jangan salah niat, dan jangan karena ingin mencari pekerjaan. Menjadda wajada. Luar biasa. Sekarang lanjut langsung ke Wakil Dekan 2. Harapannya apa, Ibu? Ya, selamat datang untuk mahasiswa baru yang memilih jurusan FASI. Saudara telah mempunyai pilihan yang sangat tepat. Mari kita wujudkan cita-cita mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, bermartabat, dan profesional, dan religius. Luar biasa. Harapan yang terakhir ini dari Wakil Dekan 3. Silahkan. Kepada terkhusus mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun 2020-2021, menjadilah pencita, dan menjadilah ahli silaturahim. Maka disitulah hikmah-hikmah yang akan menjadikan kita sebagai pribadi yang religius, profesional, dan kompeten, dan beradabiah, atau mungkin bermartabat, akan terwujudkan tentang itu. Dan jangan lupa, dan untuk diketahui bersama, bahwa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu punya simbol bahwa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum guyub rukun. Maka keguyuban, kerukunan itu merupakan simbol dari silaturahim. Luar biasa sekali. Itulah tadi talk show bersama Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang kemudian hari ini ada jargon khusus ini ya, dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kita sama-sama jargon terlebih dahulu. Siap? Oke. Fasih, religius, profesional, bermartabat. luar biasa sekali, luar biasa. Terima kasih pemirsa Satu Televisi. Itulah tadi talk show bersama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
Saya Mega Tunjung Hapsari pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol dulu. Bu Indri tegang sekali. Sudah 50 menit. Tadi Fuad berapa menit Fuad tadi? Nggak sampai kayaknya. Nggak sampai. Nggak sampai. Sini. Grand total 40-an lah, 45 lah.